رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini sebagaimana dibuka tadi oleh MC, di malam ke-14 di bulan Ramadan dan di hari ke-13 kita berpuasa. Kita bersyukur mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ini kepada kita. Karena tidak semua orang yang menginginkan sebuah nikmat Allah berikan nikmat tersebut. Tetapi kita bahkan sebagian mungkin tidak berharap untuk masih bernafas, tidak pernah terpikir untuk masih bisa hidup di hari ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu kepada kita. Tentu ini merupakan sebuah karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus untuk membawa manusia dari kezaliman menuju keadilan dan kebenaran. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membimbing manusia ke dalam kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Tak lupa para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita yang hadir di Masjid Al-Islam ini dan umumnya kaum muslimin dimanapun mereka berada mendapatkan keistiqomahan sehingga mampu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW di akhir zaman ini, di zaman penuh tantangan, sehingga besar harapan kita kelak kita berada di barisan Rasulullah SAW di akhirat dan mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Sampai akhir hadis. Di dalam hadis ini ada 3 faidah yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama, bahwasannya hadis ini merupakan kabar gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang datangnya bulan Ramadan. Buktinya Nabi SAW mengabarkan hal ini kepada para sahabat bahwa bulan Ramadan telah datang. Lalu Nabi SAW merinci apa sih yang dimiliki bulan Ramadan sehingga pantas untuk disambut. Kemudian faidah yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan qala al-ulama, para ulama menyimpulkan hadzal hadits aslun fi tahni'atin nasi ba'dihim li ba'd bi syahri Ramadan. Hadis ini merupakan dalil tentang bolehnya saling mengucapkan selamat atas datangnya bulan Ramadan antar sesama manusia. Jadi boleh hukumnya antar sesama muslim kita mengucapkan selamat datangnya Ramadan. Misalnya Ramadan Karim atau kullu am wa antum bi khair. Intinya kata-kata yang menggambarkan bahwa kita senang dan mengungkapkan rasa senang ini terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dan faidah yang ketiga dari hadis ini, bahwasannya Ramadan merupakan bulan yang diberkahi. Agama Islam adalah agama yang sering sekali mengaitkan sesuatu dengan keberkahan. Banyak ayat atau hadis
baik itu berupa label atau berupa doa yang tersebut di dalamnya keberkahan. Contohnya misalnya ketika Nabi SAW mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Dan banyak doa-doa dalam redaksi doa Rasulullah SAW mendoakan sesuatu atau orang dengan keberkahan. Lantas kenapa sering sekali Islam mengaitkan sesuatu dengan keberkahan? Apa itu keberkahan? Apa itu al-barakah? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani beliau menyebutkan tentang definisi barakah. Beliau mengatakan hiya thubutul khairil ilahi fisyai. Berkah adalah tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Jadi kalau sesuatu punya kebaikan, yang landasan kebaikannya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut bisa kita katakan berkah. Kalau kita punya barang dan barang itu terkait dengan kebaikan, maka barang tersebut adalah barang yang berkah. Termasuk jiwa kita, badan kita. Kalau fisik kita ini terkait dengan kebaikan, kita gunakan untuk kebaikan, maka berarti badan kita badan yang berkah. Begitu juga dengan tempat. Kalau sebuah tempat terkait dengan kebaikan, digunakan untuk kebaikan, maka tempat tersebut menjadi tempat yang berkah. Begitu pula fasilitas-fasilitas yang lain, handphone atau yang lainnya, kamera misalnya. Ketika fasilitas-fasilitas tersebut terkait dengan kebaikan, yang itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut, fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang berkah. Bahkan Al-Imam Abu Su'ud beliau mengatakan, menambahkan bahwa barokah adalah an-nama'u wa ziyadah. Barkah adalah tumbuh dan bertambah, hissiyatan kanat au ma'nawiyah, baik berupa sesuatu yang bentuknya fisik, bisa diindra, atau ma'nawiyah yang tidak terlihat, yang kasat mata. Wa kathratul khairi, dan banyaknya kebaikan dalam sesuatu, wa dawamuhu, dan berkesinambungannya kebaikan tersebut, dan berkelanjutannya kebaikan tersebut. Jadi intinya berkah adalah sesuatu yang terus, sesuatu yang mengandung kebaikan, dan hal tersebut terus berkembang dan bertambah serta senantiasa berkelanjutan. Maka hal tersebut dilabeli sebagai sesuatu yang berkah. Lantas bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan sehingga hidup kita, sesuatu yang kita miliki bernilai keberkahan? Karena tanpa kita sadari ternyata yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan. Maka ada beberapa hal yang bisa kita upayakan supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang pertama adalah dengan menanamkan iman dan takwa. Di dalam Al-Quran jelas Allah sebutkan, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya ayat ini menjelaskan kalau seandainya penduduk sebuah kaum itu taat kepada Allah, menerapkan nilai ketakwaan dan keimanan dalam dirinya, maka kata beliau, la fatahallahu alaihim abwabal khairat, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan, mim barakatis sama'i bil matar, dengan menurunkan keberkahan dari langit berupa hujan,
wa barakatil ardi bin nabati wath thimari, maka Allah juga akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari bumi berupa tanaman, buah-buahan, wa kathratil mawashi, dan hewan-hewan ternak yang tumbuh dengan sehat. Dan kata beliau, wa husulil amni wassalamah, dan akan terciptalah keamanan dan keselamatan di negeri tersebut. Jadi hal yang pertama yang harus kita upayakan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup, baik hidup secara pribadi atau secara sosial, untuk diri sendiri, keluarga ataupun bernegara, maka kita harus menerapkan nilai-nilai iman dan takwa dalam kehidupan kita. Semakin kita bertakwa, semakin sebuah tatanan masyarakat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu-pintu keberkahan akan Allah kucurkan dengan sangat deras. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup adalah dengan banyak-banyak berdoa. Berdoa supaya kita diberkahi, supaya aktivitas kita diberkahi, makanan kita diberkahi, pernikahan kita diberkahi, usaha kita diberkahi, proses menuntut ilmu kita diberkahi, segala sesuatu yang kita lakukan supaya diberkahi. Ini sebagaimana Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering sekali berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Mari kita lihat contohnya seperti beliau ketika mendapati orang yang menikah. Apa doa beliau? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dalam konteks lain misalnya Rasulullah SAW pernah dititipi oleh ibu Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Anas ini saya titipkan sebagai khadim antum, sebagai asisten. Maka kata Ummu Anas, doakanlah dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas dan anak-anak Anas. Wa barik lahu fima a'taitah. Dan berkahilah Anas terhadap segala sesuatu yang engkau karuniakan kepada dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak, suatu ketika pernah bersabda terkait masalah ain. Beliau mengatakan, idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuh, kalau seseorang di antara kalian melihat pada dirinya atau pada diri saudaranya sesuatu yang mengagumkan, yang membuat dia takjub, falyad'u bil barakah, maka hendaknya dia berdoa dengan keberkahan. Kita ucapkan Masya Allah, Allahumma barik. Jadi kalau lihat HP orang baru bagus, speknya tinggi, Masya Allah, Allahumma barik, doakan dengan keberkahan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innal aina haqqun, karena ain itu benar adanya, hak. Dalam konteks lain misalnya dalam makanan saja, Rasulullah SAW berdoa supaya diberkahi. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fih, ya Allah berkahilah kami pada makanan yang kami santap. Wa at'imhu khairan minhu, dan berilah orang yang beri makan kami yang lebih baik. Dan masih banyak doa-doa Nabi SAW yang lain yang Nabi SAW di dalamnya meminta keberkahan. Artinya perlu kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk mengupayakan keberkahan dalam hidup kita adalah banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksiat dan dosa itu menutup pintu keberkahan, menutup pintu rezeki, menutup pintu kebaikan, maka istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pembuka pintu-pintu keberkahan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Nabi Nuh mengatakan, dan aku katakan kepada mereka, hendaklah kalian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah menjadikan kebun-kebun itu subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan sungai-sungai yang mengalir. Kemudian yang keempat, upaya untuk mendapatkan berkah adalah dengan cara jujur saat bermuamalah, jujur saat bertransaksi, jual beli, dan muamalah-muamalah lain, hubungan kita dengan orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang bertransaksi jual beli itu bisa maju atau mundur dalam jual belinya selama mereka tidak berpisah. Kemudian fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur saat sedang jual beli, maka diberkahilah jual beli tersebut. Maka kalau transaksinya halal, baik, maka harta yang dimiliki juga akan halal, sehingga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau transaksi itu dilandasi dengan kecurangan, kebohongan, penipuan, maka muhiqat barakatuhuma, akan dicabut keberkahan dari transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang jual beli tersebut. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam makan dan minum. Karena urusan makan dan minum ini walaupun remeh tapi penting. Karena apa yang kita lakukan itu tergantung input yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bahkan doa saja bisa terkabul dan bisa tertolak gara-gara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh bagaimana cara makan yang itu mendatangkan keberkahan. Contohnya salah satunya Rasulullah SAW pernah dalam satu kasus yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Barokah itu turun di tengah-tengah makan, di tengah-tengah makanan. Maka kata Rasulullah, kalau kalian makan, hendaknya makan dari sampingnya, baru makan tengahnya. Dalam riwayat lain, Jabir bin Abdullah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, kata beliau, amara bi'ilkil asabi was-sahfah. Rasulullah SAW menyuruh untuk menjilati jari jemari dan piring. Kenapa? Kata beliau, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Karena kalian tidak tahu di mana letak berkah itu berada dalam makanan yang kalian santap. Nah, ini beberapa contoh bagaimana Rasulullah SAW bahkan ketika sedang makan senantiasa mengaitkan dengan barokah. Karena sekali lagi ternyata hidup yang kita jalani ini salah satu tujuannya dan salah satu goalnya adalah bagaimana kita mencari keberkahan dalam hidup, sehingga ketika keberkahan kita dapatkan maka kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Sedangkan sesuatu itu tidak bernilai kecuali kalau bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa Ramadan yang semakin hari semakin berlalu ini kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki untuk melakukan setiap kebaikan dan memaksimalkan amal-amal di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.